Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, rabbil alamin, azinallahu wa iyyakum. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita dan nikmat-Nya tentunya. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita sampai ke pembahasan pemboikotan orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan orang-orang yang membela beliau walaupun tidak dari kalangan kaum muslimin. Al-Muqata'atul Ammah, pemboikotan menyeluruh. Syekh rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan perjanjian zalim dan melampaui batas. Syekh rahimahullah, setelah segala cara sudah ditempuh dan tidak membuahkan hasil juga, kepanikan kaum musyrikin mencapai puncaknya. Dan hasil juga ditambah lagi mereka mengetahui bahwa Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib bersikeras akan menjaga Nabi dan membelanya mati-matian apapun resikonya. Di sini tidak diterjemahkan yang bagian ini. Tapi langsung dibahas yang bawahnya. Bukan Bani Abdul Muttalib ya, tapi Bani Muttalib. Jadi Abdul Manaf dia punya 4 anak laki-laki. Pertama Abdul Syams, kemudian Hashim, kemudian Al-Muttalib, kemudian Naufal. Nah, keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib di sana mereka semuanya mengikuti Nabi Muhammad SAW, membantu Nabi. Tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad kepada orang Quraisy. Lawannya Abdul Syams dan Naufal.
Keduanya ingin menghancurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka pun mengikuti orang Quraisy untuk memboikot. Karena itu mereka berkumpul di kediaman Bani Kinanah yang terletak di lembah Mahsib dan bersumpah untuk tidak menikahi Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tidak berjual beli dengan mereka, tidak bergaul, tidak berbaur, tidak masuki rumah maupun berbicara dengan mereka hingga mereka menyerahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendokumentasikan hal tersebut di atas sebuah sahifah lembaran yang berisi perjanjian dan sumpah bahwa mereka selamanya tidak akan menerima perdamaian dari Bani Hashim dan tidak akan berbelas kasihan terhadap mereka kecuali bila mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, ada riwayat yang mengatakan bahwa pernyataan itu ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Ada yang mengatakan yang menulis adalah An-Nadhr bin Al-Harith. Pendapat yang tepat bahwa yang menulisnya adalah Baghid bin Amir bin Hashim. Lalu Rasulullah SAW mendoakan kebinasaan kepadanya Baghid bin Amir bin Hashim sehingga tangannya menjadi lumpuh. Mujizat Nabi SAW. Perjanjian itu pun terlaksana dan digantungkan di rongga Ka'bah. Namun seluruh Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, baik yang masih kafir maupun yang sudah beriman, kecuali Abu Lahab yang berpihak untuk membela Rasulullah SAW. Kok membela sih? Namun seluruh Bani Hashim dan Bani Muttalib, baik yang kafir maupun yang sudah beriman, kecuali Abu Lahab, tetap membela untuk Nabi. Jadi semuanya membela Nabi kecuali Abu Lahab. Mereka akhirnya menjumpai orang-orang dan mengajak mereka kepada Islam. Dan telah kita singgung di muka bagaimana perlakuan Abu Lahab terhadap beliau dalam hal ini. Tiga tahun di lembah Abu Talib. Oh, ada satu halaman. Halaman yang terlewatkan. Naam. Mereka bertahan di celah bukit milik Abu Talib pada malam pertama bulan Muharram tahun 7 kenabian. Jadi mulai pemboikotan tahun 7 ya. Ada pula yang menyebutkan selain tanggal itu.
3 tahun di celah bukit milik Abu Thalib. Ada di sini. Ini Ka'bah. Ini Ka'bah ya. Ke timur, timurnya ini ada Zam-Zam, nih sumber Zam-Zam. Terus di sini. Nih di celah sini. Jadi diapit gunung. Pemboikotannya ada di sini. Ini rumahnya Abu Thalib. Nah, jadi di situ. 3 tahun di celah bukit atau di lembah ya. Di celah bukit. Tiga tahun di celah bukit Bani Muttalib. Pemboikotan semakin ditingkatkan sehingga bahan makanan dan persediaan pangan pun habis. Sementara kaum musyrikin tidak membiarkan makanan apapun yang dapat dan yang masuk ke Mekah dan dijual kecuali orang-orang Quraisy segera memborongnya. Tindakan ini membuat kondisi Bani Hashim dan Bani Muttalib semakin tertekan dan memprihatinkan, sehingga mereka terpaksa memakan dedaunan dan kulit-kulit. Selain itu, jeritan kaum wanita dan tangis bayi-bayi yang mengerang kelaparan pun terdengar di balik celah bukit tersebut. Tidak ada barang yang bisa sampai ke tangan mereka kecuali secara sembunyi-sembunyi. Dan mereka pun tidak keluar untuk membeli kebutuhan-kebutuhan mereka kecuali pada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan berperang. Kalau ketika bulan-bulan yang bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab, mereka pun baru berani keluar karena nggak bakalan dicelakai sama orang Quraisy. Mereka membelinya dari rombongan pedagang yang datang dari luar Mekah, akan tetapi penduduk Mekah melipat gandakan harga barang-barang kepada mereka beberapa kali lipat agar mereka tidak mampu membelinya. Hakim bin Hizam nanti akan masuk Islam. Pernah membawa gandum untuk diberikan kepada bibinya. Siapa? Khadijah. Namun suatu ketika dia dihadang dan ditangkap oleh Abu Jahal guna mencegah upayanya. Untung saja
Ada Abul Bakhturi, kok Bakhturi sih? Abul Bakhtari yang menengahi dan membuatnya lolos membawa gandum tersebut kepada bibinya Khadijah. Di lain pihak Abu Thalib merasa khawatir terhadap keselamatan Rasulullah. Untuk itu dia biasanya memerintahkan beliau untuk berbaring di tempat tidurnya Abu Thalib. Bila orang-orang sudah beranjak untuk berbaring dan tidur masing-masing, hal ini agar memudahkan untuk mengetahui siapa yang hendak membunuh Nabi SAW. Dan manakala orang-orang sudah benar-benar tidur, dia memerintahkan salah satu dari putra-putranya atau saudara-saudaranya untuk atau keponakan-keponakannya untuk tidur di tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk tidur di tempat tidur salah seorang dari mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin keluar pada musim haji. Pada musim haji, menjumpai orang-orang dan mengajak orang-orang yang berhaji agar mereka masuk Islam. Dan telah kita singgung di muka bagaimana perlakuan Abu Lahab terhadap beliau dalam hal ini. Jadi Abu Lahab ada di belakangnya. Kemudian pembatalan terhadap sahifah perjanjian, sahifah yang zalim tadi. 2 atau 3 tahun penuh telah berlalu, namun pemboikotan masih tetap berlangsung. Barulah pada bulan Muharram, tahun ke-10 kenabian, terjadi pembatalan terhadap sahifah, lembaran, dan perobekan perjanjian tersebut. Hal ini dilakukan karena tidak semua kaum Quraisy menyetujui perjanjian tersebut. Di antara mereka ada yang pro dan ada pula yang kontra. Maka pihak yang kontra ini akhirnya berusaha untuk membatalkan sahifah tersebut. Orang yang memperakasai itu adalah Hisham bin Amr dari suku Bani Amir bin Lu'ay. Dia secara diam-diam pada malam hari selalu mengadakan kontak dengan Bani Hashim dan menyuplai bahan makanan untuk mereka. Suatu ketika dia pergi menghadap Zuhair bin Abi Umayyah. Ibunya bernama Atikah binti Abdul Muttalib. Berarti dia adalah keponakannya Abu Thalib, sepupunya Nabi. Zuhair bin Abi Umayyah. Berarti ini anunya Hindun ya, kakaknya Hindun apa ya? Ummu Salamah. Ummu Salamah kan nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ini sama. Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, sepupu Nabi lah atau keponakan Abu Thalib. Dia berkata kepadanya, "Wahai Zuhair, apakah engkau tega dapat menikmati makanan dan minum sementara saudara-saudara dari pihak ibumu, maksudnya paman-pamanmu, berada dalam kondisi seperti yang engkau ketahui saat ini?" Jadi ibunya Zuhair ini namanya Atikah. Dia nikah sama bapaknya Zuhair, namanya Abu Umayyah. Abu Umayyah sekelompok sama Abu Jahal, Makhzum, Bani Makhzum. Atikah sekelompok sama Nabi, Bani Muttalib gitu. Bani Hashim. Apakah engkau tega dapat menikmati makan dan minum sementara saudara-saudara dari pihak ibumu berada dalam kondisi seperti yang engkau ketahui saat ini? Bagaimana engkau ini? Apa yang dapat aku perbuat? Padahal aku hanya seorang diri, jawab Zuhair. Sungguh demi Allah, andai kata ada seorang lagi yang bersamaku, niscaya sahifah perjanjian tersebut aku robek.
Itu jawabannya Zuhair ya. Ini kayak nggak ada titik komanya tahu. Ana yang ngasih sendiri tadi terjemahnya ini. Hisham bertanya, Hisham mengatakan, engkau sudah mendapatkannya? Siapa dia? Jawab Zuhair. Aku, aku, aku Hisham bin Amr. Kalau begitu mari kita mari kita cari orang ketiga. Jawab Zuhair kepada Hisham bin Amr. Lalu Hisham pergi menuju kediaman Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini ya bisa dikatakan pamannya Zuhair. Dan mengingatkan tentang tali kekerabatan dan Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdumanaf bin Qusay. Jadi Naufal ini kan adiknya Hashim kan sama Muttalib. Dan mengingatkan tentang tali kekerabatan dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, dua orang putra Abdi Manaf, dan mencela persetujuannya atas tindakan zalim kaum Quraisy. 154. Al-Mut'im bin Adi berkata, bagaimana engkau ini? Apa yang bisa dilakukan? Aku seorang diri. Dia berkata, engkau sudah mendapatkan orang keduanya? Dia bertanya, siapa dia? Aku. Kalau begitu mari kita cari orang ketiga, kata Mut'im bin Adi. Aku sudah mendapatkan orang ketiganya. Siapa dia? Kata Mut'im. Kata Hisham, Zuhair bin Abi Umayyah, keponakanmu. Kalau begitu mari kita cari orang keempat. Dah nyari orang keempat nih. Lalu dia pergi lagi menuju kediaman Abul Bakhtari bin Hisham dan mengatakan kepadanya sama seperti apa yang telah dikatakan kepada Al-Mut'im. Lalu dia bertanya kepada Hisham, apakah ada yang membantu kita dalam hal ini? Ya, jawabnya. Siapa dia? Tanyanya. Zuhair bin Abi Umayyah, Al-Mut'im bin Adi, dan juga aku, Hisham. Na'am. Kalau begitu mari kita cari orang kelima. Kemudian dia pergi ke rumah kediaman Zam'ah, Saudah binti Zam'ah. Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad. Dia berbincang dengannya, lalu menyinggung perihal tali kekerabatan dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib serta hak-hak mereka. Zam'ah bertanya kepadanya, apakah ada orang yang ikut serta dalam urusan ini? Ya, jawabnya. Kemudian dia menyebutkan nama-nama orang yang ikut tersebut. Akhirnya mereka berkumpul di pintu Hujun, salah satu arah masuk ke Masjidil Haram. Kita cek apakah betul di sini pintu Hujun. Dan berjanji akan melakukan pembatalan terhadap lembaran. Zuhair berkata, akulah yang akan memulai dan menjadi orang pertama yang akan berbicara. Al-Hajjun loh.
Mereka kan berkumpulnya di Al-Hajjun. Kok di sini terjemahannya pintu sih? Pintu hujun. Salah satu arah masuk ke Masjidil Haram penerjemah. Kalau benar kita ngelihat dari sini yang petanya ini loh. Al-Hujun itu bukan daerah. Ini masih jauh. Nih, mereka berkumpulnya di Al-Hujun. Mana sih panahnya? Nah, mereka berkumpul di sini rembukan gitu loh. Gimana nih solusinya? Bukan di masjid. Nyari-nyari yuk gitu. Kemudian Zuhair berkata, akulah yang akan memulai dan menjadi orang yang pertama yang akan berbicara. Pagi harinya mereka pergi ke tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Jadi malam rapat di Hujun, paginya mereka sampai di Quraisy. Zuhair datang dengan membawa senjata, lalu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian menghadap ke khalayak seraya berseru, "Wahai penduduk Mekah, apakah kita sampai hati menikmati makanan dan minuman dan memakai pakaian sementara Bani Hashim binasa?" Tidak ada yang sudi menjual kepada mereka dan tidak ada yang mau membeli dari mereka. Demi Allah, aku tidak akan duduk hingga sohifah yang telah diputuskan dengan penuh kezaliman hubungan kekerabatan dan penuh kezaliman dirobek. Abu Jahal yang sedang di pojok masjid menyahut, "Demi Allah, engkau telah berdusta wahai Zuhair. Sekali-kali tidak akan dirobek." Zuhair ini dari Makhzum. Abu Jahal juga dari Bani Makhzum. Abu Jahal sama Zuhair ini sepupuan. Jadi sama-sama sepupu. Adu mulut. "Demi Allah," kata Abu Jahal, "engkau tidak berdusta. Sekali-kali tidak akan dirobek." Lalu Zam'ah bin Al-Aswad memotong ucapannya, "Demi Allah, justru engkaulah yang paling pembohong wahai Abu Jahal, Abul Hakam. Kami tidak pernah rela pada penulisan saat itu." Setelah itu Abul Bakhtari menimpali pula, "Benar, apa yang dikatakan Zam'ah ini. Kita tidak pernah rela terhadap apa yang telah ditulis dan tidak pernah menyetujuinya." Berikutnya giliran Al-Mut'im bin Adi menambahkan, "Mereka berdua ini mereka memang benar dan sungguh orang yang mengatakan selain itulah yang berbohong. Kami berlepas diri kepada Allah dari sahifah tersebut dan apa yang ditulis di dalamnya." Hal ini juga diikuti oleh Hisham bin Amr yang menimpali seperti itu pula. Abu Jahal kemudian berkata dengan kesal sekali, "Hal ini pasti telah disiapkan sejak semalam dan dirundingkan di tempat lain." Kala itu Abu Talib tengah duduk di sudut Masjidil Haram. Dia datang atau atas pemberitahuan keponakannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mendapat wahyu dari Allah perihal sahifah tersebut, bahwa Allah telah mengirimkan rayap-rayap untuk memakan semua tulisan yang berisi pemutusan rahim dan kezaliman tersebut kecuali tertulis tulisan yang ada nama Allah di dalamnya. Abu Talib datang kepada orang Quraisy dan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang telah diberitahukan oleh keponakannya tersebut.
Dia menyatakan ini untuk membuktikan apakah dia berbohong, sehingga kami akan membiarkan kalian untuk menyelesaikan urusannya dengan Muhammad. Demikian pula sebaliknya, jika keponakanku benar ngomongnya, maka kalian harus membatalkan pemutusan rahim dan kezaliman terhadap kami. Mereka berkata kepada Abu Talib, kalau begitu engkau telah bersikap adil. Setelah terjadi pembicaraan panjang antara mereka dan Abu Talib, dan Abu Jahal, afwan, bukan Abu Talib, Abu Jahal. Berdirilah Al-Mut'im menuju Sahifah untuk merobeknya. Ternyata dia menemukan rayap-rayap telah memakannya, kecuali tulisan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, dan tulisan lain yang ada nama Allah di dalamnya. Rayap-rayap tersebut tidak memakannya. Lalu dia membatalkan sahifah tersebut, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang yang ada di celah bukit Abu Talib dapat leluasa keluar. Sungguh kaum musyrikin telah melihat tanda yang agung sebagai bagian dari tanda-tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka tetap sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Dan jika mereka orang-orang musyrikin mereka melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus-menerus dilakukan Muhammad. Mereka telah berpaling dari tanda ini dan malah kekufuran semakin bertambah dan menjadi-jadi.
Nah, setelah itu pembahasan delegasi terakhir Quraisy yang mengunjungi Abu Talib. Delegasi terakhir Quraisy yang mengunjungi Abu Talib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Syi'ab, celah bukit milik Abu Talib, dan melakukan aktivitasnya seperti biasa, dakwah dan yang lainnya. Sementara kaum Quraisy masih tetap melaksanakan intimidasi terhadap kaum muslimin dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah meskipun sudah tidak lagi melakukan pemboikotan. Di sisi lain, Abu Talib masih tetap melindungi keponakannya, akan tetapi usianya sudah melebihi 80 tahun. Masya Allah ya, Abu Talib umurnya 80 tahun. Memang tua banget kok. Ini 10 tahun. Abu Talib masih tetap melindungi keponakannya, akan tetapi usianya sudah melebihi 80 tahun. Berbagai penderitaan dan peristiwa yang begitu besar dan silih berganti sejak beberapa tahun, khususnya pada saat terjadinya pengepungan dan pemboikotan terhadap Bani Hashim di Syi'abnya, telah membuat persendian Abu Talib melemah dan tulang punggungnya pun patah. Beneran gak nih patah? Selang beberapa bulan setelah keluar dari Syi'ab, ada yang mengatakan 6 bulan ya, jadi 6 bulan setelah keluar dari pemboikotan ini, Abu Talib dirundung sakit yang cukup serius dan kondisinya ini membuat kaum 158 musyrikin khawatir, menyebabkan nama baik mereka tercemar dari mata bangsa Arab jika nanti setelah wafatnya mereka melakukan keburukan terhadap keponakannya. Untuk itulah mereka sekali lagi mengadakan perundingan dengan Nabi di hadapan Abu Talib dan berani memberikan sebagian dari hal yang sebelumnya tidak sudi mereka berikan. Maka mereka pun mengirimkan delegasi kepada Abu Talib, dan ini adalah untuk terakhir kalinya. Ibnu Ishaq dan sejarawan lainnya berkata, manakala Abu Talib sakit parah dan hal itu terdengar oleh orang Quraisy, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, sesungguhnya Hamzah dan Umar telah masuk Islam, sedangkan perihal Muhammad ini telah bertersiar di kalangan seluruh kabilah-kabilah Arab karena musim haji ya ikhwah. Oleh karena itu marilah kita bergegas menjenguk Abu Talib agar dia mencegah keponakannya dan menitipkan pemberian kita kepadanya. Demi Allah, kita tidak dapat menjamin, bisa saja mereka merebut kekuasaan. Dalam lafaz riwayat yang lain disebutkan kaum Quraisy berkata, sesungguhnya kita khawatir bila mana orang tua ini, maksudnya Abu Talib, meninggal dunia nantinya,
Lalu ada sesuatu yang diserahkan kepada Muhammad, sehingga lantaran hal itu bangsa Arab mencela kita dengan mengatakan mereka telah menelantarkannya. Tetapi ketika pamannya meninggal, barulah mereka memperebutkannya. Mereka yang terdiri dari para pemuka Quraisy akhirnya menemui Abu Talib dan berbicara kepadanya. Di antaranya adalah satu, Utbah bin Rabi'ah. Utbah ini nanti dibunuh di perang Badar. Kedua, Syaibah bin Rabi'ah, adiknya Utbah, dibunuh di perang Badar juga. Ketiga, Abu Jahal bin Hisham, Amr bin Hisham, nanti juga dibunuh perang Badar. Kemudian yang keempat, Umayyah bin Khalaf, dia juga dibunuh di perang Badar. Kemudian Abu Sufyan, dia nanti akan masuk Islam. Dengan diiringi tokoh-tokoh selain mereka yang berjumlah sekitar 25 orang. Tidak tahu ya apakah Al-Walid sudah meninggal dunia atau belum ini. Al-Walid bin Mughirah. Karena dia paling tua. Pokoknya tokoh-tokoh banyak, 25 orang. Mereka mendatangi rumah Abu Talib dan berkata, 25 orang lebih. Wahai Abu Talib, sesungguhnya engkau seperti yang engkau ketahui adalah bagian dari kami dan saat ini, sebagaimana yang engkau saksikan sendiri, telah terjadi sesuatu pada dirimu. Kami sangat mencemaskan kondisimu. Sesungguhnya engkau telah tahu bahwa apa yang terjadi antara kami dan keponakanmu. Untuk itu desaklah dia agar mau menerima sesuatu dari kami, dan kami juga akan menerima sesuatu darinya. Sebenarnya apa sih, Ikhwah? Orang Quraisy itu mereka maunya Nabi Muhammad itu nggak usah musik gitu loh. Ya udah, lakum dinukum waliyadin gitu loh, ibarat kata orang zaman sekarang, zaman now, mereka kan bilangnya apa? Udah deh, Islam ya Islam, nggak usah musik agama yang lainnya gitu loh. Nah, sama Abu Jahal teman-temannya tadi, mereka juga berpikir seperti itu. Nggak usah lah usik-usik segala kayak gitu kan. Tapi apa ikhwah yang dilakukan Nabi? Nggak mau kan? Menunjukkan apa? Kebanyakan orang zaman sekarang ini mereka salah mengartikan lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin, agama-agama kamu, akhirnya nggak berdakwah gitu, nggak ngusik gitu. Wah, ini kesalahpahaman yang fatal. Kalau orang-orang zaman sekarang menyalahkan dai-dai, ustadz-ustadz yang ceramah tentang agama, gak usah musik agama yang lainnya, berarti dia secara tidak langsung mengata-ngatain dan mencela Nabi Muhammad SAW. Dan hati-hati. Karena Rasulullah SAW juga diminta sama orang Quraisy, udahlah stop lah, minimal udah biarin aja. Muhammad, gak usah musik ibadah-ibadah kami gitu loh, apaan sih kayak gitu. Tapi Rasulullah masih tetap, pokoknya agama Islam hanya agama yang satu. Rasulullah nyuruh orang Quraisy untuk meninggalkan patung-patung. Nyuruh orang Yahudi dan Kristen, Nasrani untuk meninggalkan sembahan mereka. Itu Rasulullah SAW. Orang yang dijamin masuk surga. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi saling mencampuri urusan masing-masing. Dia tidak mencampuri urusan kami, demikian juga kami tidak akan mencampuri agama Muhammad. Cuma gitu doang, tapi Rasulullah nggak mau lah, namanya kebenaran itu satu, inna dina indallahil Islam. Tapi anehnya orang-orang awam, orang-orang bodoh, kadang anak jengkel sekali orang-orang tuh loh, yang betul-betul nggak punya, ya perlu dimaklumi karena mereka nggak mempelajari sirah Nabi. Padahal jelas sekali loh ini. Mereka itu maunya Nabi Muhammad itu diem, minimal itu. Udah nggak usah musik-musik agama-agama Abu Jahal gitu. Sekarang apa-apa penistaan agama lah, ini itu susah. Jadi tidak seperti zaman Nabi. Nabi Muhammad juga dikatakan juga ya, jangan kira antum Nabi Muhammad tidak dikatakan penista agama. Penista agama menurut orang-orang, menurut Abu Jahal. Desaklah keponakanmu agar
agar membiarkan kami menjalankan agama kami, seperti halnya kami juga akan membiarkannya menjalankan agamanya. Lakum dinukum waliyadin, gitu deh pokoknya. Abu Talib mengirimkan utusan untuk meminta beliau sallallahu alaihi wasallam datang. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam datang, lalu pamannya tersebut berkata, "Wahai keponakanku, mereka itu adalah pemuka-pemuka kaummu. Mereka berkumpul karenamu untuk memberimu sesuatu dan mengambil sesuatu pula darimu." Kemudian Abu Talib memberitahukan kepadanya apa yang telah diucapkan dan disodorkan oleh mereka kepadanya, yakni bahwa masing-masing pihak tidak boleh saling mencampuri urusannya. Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian bila aku berikan kepada kalian satu kalimat yang bila kalian ucapkan, niscaya kalian akan dapat menguasai bangsa Arab dan non-Arab akan tunduk kepada kalian. Mau enggak?" Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau berbicara kepada Abu Talib, "Aku menginginkan mereka untuk mengucapkan satu kalimat yang dapat membuat bangsa Arab tunduk dan orang-orang asing non-Arab juga mempersembahkan upeti kepada mereka." Jadi Rasulullah itu ngajaknya kebaikan begitu loh. Masa diajak kebaikan kok malah enggak? Sama, kita juga sama. Ucapin itu sama orang-orang yang enggak, yang nyuruh kita udah deh Islam aja, kajian tuh udah fokus ke Islam aja, nggak usah macem-macem gitu. Padahal ustadz-ustadz sekarang kepinginnya apa? Ya sama seperti Nabi Muhammad, agar Islam itu jaya, kemudian apa? Dihormati. Tapi Abu Jahal nggak mau. Dia bertanya, "Kenapa? Kepada apa engkau mengajak?" "Aku mengajak mereka, wahai pamanku, agar mengucapkan satu kalimat yang dapat membuat bangsa Arab tunduk kepada mereka dan orang-orang asing takluk." Sedangkan dalam lafaz yang diriwayatkan Ibnu Ishaq menyebutkan satu kalimat saja yang kalian berikan baca, yang kalian ikrarkan, niscaya dengannya kalian akan bisa menguasai bangsa Arab dan orang-orang non-Arab akan tunduk kepada kalian. Tatkala beliau mengucapkan kalimat tersebut, mereka berdiri tertegun, bimbang, dan tidak tahu bagaimana dapat menolak satu kalimat yang berguna sampai sedemikian ini. Andai ya orang-orang yang 25 orang lebih tadi hidup ya namanya udah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala masuk neraka, ya udah kafir kan. Coba kalau mereka mau ngikutin Nabi SAW, mereka akan menyaksikan Fathu Mekah, mereka akan menyaksikan apa? Perang Tabuk. Semua orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Orang non-Arab tunduk, begitu. Kemudian Abu Jahal menanggapi, "Kalau begitu apa itu? Demi ayahmu, sungguh aku akan memberikannya kepadamu bahkan 10 kali lipatnya." Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Kalian ucapkan la ilaha illallah dan cabut sesembahan selain Allah." Mendengar kalimat tersebut mereka menepuk-nepukkan tangan, tanda tidak setuju. Tepuk tangan kayak gitu apa gimana ya? Seraya berseru, "Hai Muhammad, apakah kamu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu saja? Sungguh aneh polamu ini." Padahal mereka ini beragama seperti agamanya Nabi Ibrahim loh, tapi mereka buat syirik. Gara-gara siapa ikhwah? Gara-gara satu orang. Siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Akhirnya Nabi Muhammad capek-capek itu berdakwah.
Kemudian masing-masing berkata kepada yang lainnya, demi Allah, sesungguhnya orang ini tidak memberikan apa yang kalian inginkan. Pergilah dan teruslah dalam agama nenek moyang kalian hingga Allah memutuskan antara kalian dan dirinya siapa yang akan menang. Setelah itu mereka pun bubar. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Shad ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shad wal Qur'ani dzikri balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Sad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Sesungguhnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan pemusnahan yang sengit. Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Dia nunjuk Nabi Muhammad. Mengapa ia menjadikan ilah-ilah hanya satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Kalau kata orang sekarang, membagongkan, membingungkan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah sesembahan-sesembahan nenek moyangmu. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini maksudnya mengesahkan Allah ya. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Antum kalau memperhatikan betul, Rasulullah SAW sudah selesai ya nih. Rasulullah SAW ini kan diutus kepada kaum yang memiliki adat istiadat dari nenek moyang turun temurun, ya kan? Dan mereka nggak tahu loh siapa pertama kali yang mencetuskan penyembahan itu berhala, nggak tahu mereka. Sampai Rasulullah memberi tahu, yaitu Amr bin Luhai al-Khuzai itu. Sama. Kalau kita seorang dai atau penuntut ilmu berdakwah, kita akan mendapati kaum kita yang memiliki tradisi-tradisi adat istiadat yang sama dengan orang-orang Quraisy menyekutukan Allah. Ya, nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Mereka juga tidak tahu siapa yang memulai ini adat istiadat ini. Tapi Rasulullah tetap memaksa Abu Jahal dan temannya. Kita juga harus memaksa orang-orang zaman sekarang pada Islam yang dibawa Nabi SAW. Kenapa ikhwah? Karena walaupun orang itu atau kaumnya Nabi sama kaum kita ini saat ini kita katakan kaum saja atau masyarakat kita. Mereka ini memiliki adat istiadat tapi mereka itu punya akal pikiran. Memiliki akal yang mereka bisa gunakan untuk berpikir dengan jernih dan logis. Kita harus tetap berdakwah sampai akhirnya Allah memenangkan kita. Sebagaimana Nabi Muhammad memenangkan kaum muslimin. Antum bisa bayangin Rasulullah berdakwah itu berapa tahun? Sampai Fathu Mekah, sampai Sulhul Hudaybiyah. Lebih dari 20 tahun loh. Sulhul Hudaybiyah tahun ke-6, Rasulullah 13 tahun loh, hampir 19 tahunan. Rasulullah cuma dapat berapa orang? Paling cuma 1.600 doang.
atau 1.400 pasukan. Terus gitu. Intinya kita jangan capek, jangan jemu, jangan bosan untuk berdakwah. Walaupun awal mulanya kita berdakwah nggak ada yang menerima, nggak ada yang dengerin ceramah kita, biarin. Yang jelas kita menyebutkan, mengajak orang-orang dakwah seperti dakwah Nabi SAW. Atau apa yang dibawa Nabi SAW. Perkara kita nggak ada yang nonton atau nggak ada yang dengerin, yaitu berbeda lagi. Yang jelas kita sampaikan. Lagi pula kan kita nggak seperti Nabi yang mendapatkan cobaan begitu dahsyat. Ketika kita nggak ada mendapatkan cobaan begitu dahsyat, seharusnya kita bersyukur dan harus lebih banyak lagi berdakwah. Nah, dan kita tutup ya, wallahu taala a'lam. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.